Heeh. Assalamualaikum Gus. Saya dulu tentunya Gus yang Alhamdulillah Gus, sehat Gus. sehat. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku, terutama untuk YouTuber dimanapun berada, saya ucapkan selamat siang, selamat berjuang, selamat untuk beribadah. Semoga hasilnya berkah. Amin. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Amin. Misalnya bisa buat ke Mekah, ke Madinah, bisa buat beli sawah, beli rumah, bangun rumah mewah. Jangan. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Untuk semua saudaraku YouTuber, saya dukung panjenengan semuanya untuk berkarya dan saya sangat welcome untuk semuanya. Tim YouTuber boleh menemui saya. Jadi Terima kasih. saya sangat senang sekali dengan pekerjaan YouTube ini. Karena apa? Pekerjaan YouTube ini menurut saya pekerjaan yang sangat berkah ya, dan sangat mudah sekali karena tidak membutuhkan ijazah, ya kan? Tidak membutuhkan apa namanya yang lainnya, hanya butuh HP saja. Semangat Gus. Siap. Terus yang terpenting lagi saya sampaikan ini untuk saudaraku semuanya YouTuber, insya Allah nanti saya lagi di di Padepokan setiap harinya akan saya berikan satu waktu, yaitu jam 1 siang. Jam 1 siang, ya, jam 1 siang untuk semua YouTuber, baik itu yang sudah lama maupun pemula, silahkan untuk bertemu dengan saya. Saya akan sangat welcome. Karena apa? Karena saya sendiri di YouTuber itu dimulai dari nol. Dimulai dari nol hanya dengan menggunakan HP, dan itu pun juga berjalan sampai sekarang, alhamdulillah mendapatkan hasil. Jadi semoga saja saya nanti bisa memberikan manfaat lah, atau bisa memberikan sedikit barokah rezeki lah untuk saudaraku bagi tim pemula YouTube. Yang penting sehat terus Gus. Amin. Walaupun Banyak godaannya ya, Gus. ya walaupun dikatakan seperti apapun, jujur saat ini saya tetap senang karena ya intinya sedikit banyaknya juga bisa memberikan manfaat untuk YouTuber pemula. Barokah Memberikan berkah Gus ya. sangat Makanya daripada Luar biasa. panjenengan mungkin sungkan karena belum ada yang beritahu mau ketemu sama Gusnya gimana kan gitu ya. Mau ketemu sama Kang Udin itu gimana. Sekarang sekalian saya buka. Panjenengan ya untuk YouTuber yang sedang berjuang untuk keluarganya, semoga hasilnya barokah. Dan setiap hari jam 1 siang saya akan membuka open house untuk panjenengan yang mau untuk ngerekam Padepokan, terus yang mau wawancara dengan saya, lalu bagaimana proses pengobatannya, bagaimana proses penerimaan tamunya, itu semuanya nanti akan saya izinkan. Yang terpenting untuk semua tim YouTube yang mau datang adalah adabnya, sopan santunnya. Yang pertama, ketika datang cukup daftar. Daftarnya hanya dengan menggunakan KTP. Siap. Dan sama sekali tidak dipungut biaya. Amin. Terima kasih Gus. Jadi bahasa gaulnya itu, bahasa YouTube-nya itu collab Kolab. dengan saya, daripada panjenengan bertanya dengan orang yang mungkin tidak tahu dengan saya. Lebih baik bertanya langsung dengan saya. Ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Lebih baik bertanya langsung, melihat langsung, daripada hanya melihat atau bertanya kepada orang lain. Dan Ketika akhirnya ada masalah apapun, mengira-ngira gitu Gus. Siap. Jadi saya izinkan untuk semua YouTuber pemula untuk bertemu dengan saya, terus merekam keadaan Padepokan. Yang terpenting yang pertama adalah adabnya. Karena jujur saya sangat mendukung sekali pekerjaan YouTuber pemula. Semoga saja bisa sukses dan berkah. Terima kasih Gus. Semoga berkah. Amin. Sehat selalu. Siap. Gus mohon izin Gus. Tadi menyampaikan setiap jam
1 siang. Jam 1 siang sampai pukul berapa ya Gus? Mohon maaf Gus. Mungkin ya sesuai dengan apa namanya kebutuhannya ya. Iya. Jika mungkin lagi banyak tamu ya yang penting saya temui, kita nanti bisa ngobrol sebentar gitu sesuai dengan keadaannya. Tergantung situasi. Situasinya. Menyesuaikan situasi Gus ya. Siap. Terus ini Gus, kemarin kan jenengan mau kan konfirmasi katanya mau ada pengobatan di Tulungagung. Nah, itu kan kemarin sudah kadung di upload, ternyata kemarin teman-teman pada nunggu, terus yang pada nunggu video selanjutnya gimana kok belum ada. Nah, itu konfirmasi dari Pak jenengan bagaimana? Siap. Iya, kemarin itu sebenarnya pengobatan di Tulungagung itu kan seperti arahan dari Bapak Polisi Ya. untuk pengobatan karena di sini sedang ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan. Ya. Beliau mengizinkan untuk pengobatan di luar dulu. Yang diperlukan sebenarnya tidak ditutup ya, saya sampaikan sekali lagi. Siap-siap bisa Sebenarnya padepokan itu tidak ditutup. Tidak ditutup. Tidak ditutup, sama sekali tidak ditutup. Kalau ditutup harus ada surat penutupannya, tentunya dari pihak-pihak yang terkait. Tetapi intinya waktu itu dikondisifkan. Nah, karena saya sebagai warga negara yang mentaati hukum, maka saya pun juga mengikuti anjuran dari pemerintah lah. Intinya untuk mengkondisikan dulu, dan akhirnya saya pun juga mengkondisikan dulu. Dan beliau meminta kepada saya untuk melakukan pengobatan di luar. Tetapi dikarenakan ada banyak kegiatan, akhirnya saya belum melakukan pengobatan di luar. Waktu kemarin itu saya ke Polda. Iya. Dan ini untuk nasihat ya, untuk semua saudaraku, bekerja di bidang apapun itu tidak masalah. Yang penting kita itu bukan mencari hasil tapi barokah. Siap, insya Allah Maka berusaha. siap, maka ketika kita bekerja lakukan dengan cara yang baik, karena kebaikan nanti pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh, panjenengan sebagai seorang YouTuber kita harus paham tentang ilmu ITE, karena ini berhubungan dengan informasi. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Lebih parah lagi, kalau bertentangan dengan hukum negara, ini nanti akan ada sanksi-sanksi hukumnya. Sebagai contoh, ketika memberikan informasi yang tidak baik, maka itu nanti akan ada konsekuensi hukumnya. Makanya ketika kemarin saya ke Polda, itu dikarenakan ada beberapa kejadian yang sebenarnya ini semuanya karena opini. Maka dari situ saya berinisiatif untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa ketika bekerja harus mentaati hukum. Intinya saya melaporkan siapapun YouTuber ataupun siapapun oknum dari manapun yang menyebutkan atau menyatakan di dalam baik itu perkataannya ataupun tulisannya yang mengatakan saya melakukan penipuan, maka itu saya laporkan ke pihak yang berwajib. Supaya apa? Supaya bisa dibuktikan apa yang sudah disampaikan. Karena ketika seseorang menuduh itu harus bisa membuktikan. Ya benar. Kalau menuduh tetapi tidak Tanpa bisa bukti. membuktikan, ini adalah fitnah. Dan itu ada pasalnya, konsekuensinya. Dan kemarin yang saya laporkan di Polda itu untuk YouTube ada sekitar 35 YouTube yang saya laporkan gitu. Dan nanti tinggal menunggu surat panggilan dari Polda gitu. Pelajaran yang berarti buat kita agar lebih Iya, bijak. siap. Ini penting juga pembelajaran untuk masyarakat luas supaya pintar di dalam bermedia sosial. Iya, benar-benar. Jangan sampai tergiring opini-opini Opini, yang tidak baik, Iya, karena semuanya hanya sekedar opini. Iya, benar. Belum ada keputusan dari pengadilan maupun dari hukumnya. Iya, benar. Jadi fakta itu hanya bisa dibuktikan oleh pengadilan. Iya, benar-benar. Bukan dari asumsi. Kira-kira aja. Perkiraan seseorang, Iya. perkataan seseorang. Itu yang kita Iya, sampaikan.
Terima kasih Ada banget. yang mau ditanyakan? Dan kita juga di sini ada lengkap ya, perizinannya semua ada di Dinas Nah, Kesehatan, ini Menkumham juga ada. tadi Tuh. datang dari Dinas Kesehatan, iya. datang dari dinas-dinas terkait, Kemenak dan sebagainya. Intinya dari dinas-dinas kesehatan menyatakan memberikan dukungan Oh ya. kepada Hasil dari padepokan. Dinkes tadi yang Iya. ditunggu ijazah Dinkes tadi gimana? Dari semuanya, termasuk dari dinas kesehatan menyatakan dukungan kepada padepokan dan sangat mendukung sekali dengan apa yang kita lakukan. Bahkan kita diberikan apresiasi karena apa yang kita lakukan ini salah satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk rencana kita di belakang ini yang akan kita bangun nanti setelah izinnya selesai, khusus untuk menampung orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. ADGJ. Dan itu sangat mendapatkan dukungan yang luar biasa sekali dari dinas kesehatan maupun dari dinas-dinas yang terkait. Intinya tadi kita sangat mendapatkan dukungan yang Dari dinas terkait. luar biasa dari dinas-dinas yang terkait. Berarti ini tadi istilahnya dari dinas kesehatan, dari naker itu ingin membuktikan keadaan yang ada di dalam sini gitu ya. Dan yang lebih tepatnya lagi memberikan dukungan. Akhirnya memberikan Memberikan dukungan. dukungan. Nah, Salah akhirnya satunya tadi dari Depak juga ada. dari Dari Departemen Iya, Agama ya. iya. Dari Depak, dari Kemenak, Benar. dari Dinkes, hampir dari semuanya ada. Dan gue boleh izin Gus, satu Gus dari Channel Ruby LMP Gus. Dari hasil asesmen dari Forkopimda tadi, mohon maaf mungkin ada penjelasan. Ya intinya semuanya mendukung gitu saja. Intinya saling mendukung rekannya. Semuanya Jadi semua kegiatan Gus ini sudah. Sangat didukung dan diberikan apresiasi. Ya, iya. Tadi saya sempat ngintip rekan kegiatan asesmen tadi yang baru selesai ini terus diadakan bisa kegiatan ini pada siang hari ini bahwa diulangi lagi Gus kegiatan asesmen tadi hasilnya Kita sangat didukung sekali oleh dinas-dinas yang terkait. Nah, jadi udah jelas ya artinya tadi kegiatan Cuma asesmen untuk sementara untuk menunggu kondusif padepokan ini belum boleh buka menangani pengobatan di sini. Kita kondisifkan kondisikan dulu ya, untuk sementara. Iya. Kondusif dulu. Karena kita untuk pengobatan di luar diperbolehkan gitu ya. Iya. Semoga semua selesai di masa baik-baiknya. Terus ini kira-kira ada agenda untuk pengobatan di luar nggak Gus? Kira-kira untuk waktu dekat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebenarnya pun ya, sampai sekarang pun juga kita masih melakukan pengobatan di luar. Siapa sekarang ada di sini? Iya. Mau ikut? Insya Allah kalau pengen menyaksikan lah gitu, pengen meliput itu kira-kira ada waktu kapan kan? Saya kemarin nunggu katanya kan kemarin lusa itu pas ternyata pas pancingan masih di Polres ya. Ada kepentingan. Kira-kira ini ada lagi saya mohon izin mau untuk Siap. Nanti kalau berangkat dari hari ini. Oke. Berarti saya nanti menghubungi siapa Pak? Apa nanti? Oke siap. Saya jelaskan sedikit nggih Iya, ya. iya. Kronologi kejadian kemarin yang terjadi di luar padepokan itu sebenarnya berawal dari seseorang yang mengambil video saya tanpa izin. Nah, orang itu mengambil video saya lalu membuat sebuah opini atau asumsi bahwa saya melakukan penipuan. Ketika seseorang menuduh saya melakukan penipuan, maka saat itu saya menyampaikan bahwa kalau panjenengan menuduh saya menipu, maka harus bisa Membuktikan benernya. Nah, ternyata orangnya ke sini dan di sini pun juga tidak mau masuk. Ini perlu untuk di garis bawah ya, karena kalau panjenengan tahu, dilihat sendiri di kontennya yang memberikan klarifikasi bahwa memang dia yang tidak mau masuk. Bukan tidak boleh masuk, tapi tidak mau masuk. Jadi ketika datang itu dijemput sama santri sampai 3 kali, disuruh masuk tetapi tidak mau masuk, tapi saya disuruh keluar karena saya di dalam sedang ada ruqyah, makanya saya tidak langsung keluar sampai akhirnya ketemu sama pengacara sama kepala desa itu waktu itu. Terus setelah itu saya keluar, setelah saya keluar beliau saya ajak untuk masuk tetapi tidak masuk. Nah, ketika beliau datang ke sini itu pun juga sama sekali tidak terjadi pembuktian. Karena ketika saya ajak untuk masuk tidak mau.
Nah, dari kejadian itulah tergiring opini yang sangat luar biasa sekali yang menyatakan saya melakukan penipuan. Padahal di situ tidak ada pembuktian dan sama sekali tidak ada yang namanya itu pembongkaran ya bahasanya. Nah, dari situ opininya sangat luar biasa sekali dari perkataan, dari opini yang disampaikan sehingga sangat meluas. Nah, karena terlalu meluas, pada akhirnya saya harus menyampaikan ini harus segera diselesaikan. Dengan cara bagaimana? Dibuktikan di pengadilan. Dibuktikan di pengadilan. Saya bisa menunjuk orang, dan alhamdulillah orang yang di video tersebut juga sembuh. Jadi saya nanti bisa membuktikan. Yang pertama, ketika dia menuduh, dia harus bisa membuktikan siapa yang saya tipu. Lalu korbannya siapa, dan harus ada 2 alat buktinya. Dia harus bisa membuktikan. Dan nanti ketika dia tidak bisa membuktikan, ini sudah ada ranah pencemaran nama baik. Dan di situ juga saya akan membawa orang yang ada di dalam video tersebut. Yang di dalam video tersebut di mana orangnya itu alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya beliau tidak sembuh, itu pun juga bukan berarti saya melakukan penipuan, karena saya sudah sering mengatakan bahwa saya hanya seorang hamba. Saya hanya berdoa. Masalah kesembuhannya itu milik Allah. Apakah kalau panjenengan berobat ke dokter nggak sembuh, dokter itu nipu? Kan tidak, itu hanya sekedar berusaha gitu. Saya sering sampaikan bahwa di sini tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Di sini hanya berdoa saja begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terus kan biasanya kalau ruqyah kan malam hari. Ya, Bisa menyaksikan terus kalau ruqyah. ya, terutama sebenarnya di sini itu adalah terapi ya. Untuk dipahami bahwa pengobatan alternatif yang bisa untuk diizinkan itu adalah terapi. Terapi itu kalau orang-orang Jawa bilang pijat. Kalau di dalam ruqyah disebut dengan penekanan 3 titik kahil, yaitu titik 3 titik dari titik bekam. Aslinya dukun itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Bahasa modernnya dokter ya. Dan lain sebagainya. Menteri. Jadi ini adalah sebuah bahasa begitu. Jadi sendiri sebagai orang Jawa lalu menjelek-jelekkan warisan dari leluhur kita gitu. Karena saya sendiri lahir juga ditolong sama dukun. Dukun bayi. Dan alhamdulillah ibu angkat saya sendiri adalah dukun bayi itu gitu. Ada salam, Mbah. Dari netizen di sini ada salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa, Mbah. Ya. Selamat siang. Barakallah untuk semua lover dari YouTuber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kan begini, apa yang terjadi saat ini belum ada buktinya, hanya sekedar asumsi saja, perkataan dari orang, dan ini sudah menjadi seperti sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Itu kan bahaya seperti ini. Atau digoreng-goreng agar lebih. Ada suara-suara kemarin katanya ada warga ini harus ditutup. Nah itu kemarin hasilnya kayak apa seperti itu? Iya, kita ini semuanya berlandaskan pada hukum gitu. Jadi semuanya harus berjalan dengan hukum kan begitu. Itu kalau seseorang ditutup, landasan hukumnya apa? Kesalahannya di mana gitu. Kalau semuanya ada sebuah pabrik atau toko atau usaha, kalau semuanya usahanya tanggane jenengan itu ada masalah, tentu bisa dimusyawarahkan. Iya benar. Bisa dimusyawarahkan, tidak harus usahanya ditutup, ditanyakan apa yang membuat tidak nyaman kan begitu. Apa di masalah limbahnya, apa di masalah apanya begitu. Nah, itu adalah solusinya, apalagi negara kita dan negara Indonesia itu ada musyawarahnya, bisa musyawarah. Kalau atas dasar musyawarah begitu, bukan Mufakat lah yang lainnya. Musyawarah untuk mufakat gimana baiknya. Siap. Kan berarti ini mulai ada waktu itu berarti mulai besok sudah ada ya, mulai hari ini ya? Bukan, kita ini semuanya nurut
Karena saya itu ya jujur santai mawon. Iya. Santai mawon, kalau malah dalam keadaan seperti ini saya bisa lebih bersama dengan anak-anak saya, bisa dengan istri saya yang biasanya kalau nggak ada kisru-kisru kan nggak akan terjadi seperti ini. Saya itu dari pagi sampai malam itu nggak ada istirahatnya. Kalau kayak begini alhamdulillah saya bisa dengan istirahat. santri-santri saya bisa ngobrol-ngobrol. Termasuk sama para YouTuber. Ya. Terima kasih. Jadi lebih banyak bersama alhamdulillah. Semuanya ada. Alhamdulillah. ternyata kesempatan. Ya. Ada hikmahnya ya Gus ya. Sore hari bisa ketemu. Dan saya sangat mendukung YouTuber Terima setiap, kasih, Gus. setiap jam 1 siang insya Allah akan ada saya lakukan pertemuan ya. Siap. Terima kasih. Siap. Barakallah. Terima kasih banget. Kalau untuk terapi malam kita tidak bisa ya meliput. Biasanya kita mulai rukyah itu jam 1. Jam 1 setelah saya jam 5. Makanya nanti sebelum saya melakukan terapi pengobatan nanti saya temui dulu panjenengan semuanya. Terima kasih. Terima kasih alhamdulillah ada waktunya buat kita semua. Ya mungkin gini, Mbak Yai, Yang luar biasa. nanti untuk para YouTuber dikoordinir dulu semuanya. Jadi enak, ya langsung ya. Jadi di sana aja dulu, pada pokok nama, kumpul semua. Oh gitu ya. Iya iya. Nah, jadi terorganisir langsung enak. Apa Oh, ya? iya. Namanya ibu ini. Oh iya, teman-teman. Terima kasih ya. Ini penjelasan dari Nah ini sahabatku semuanya, kita lagi pada kumpul semua di sini dengan para YouTuber semua di sini. terima kasih ya. Oh yang Ini mana? sudah diterangkan dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar teman-teman semua ya, agar kita jangan hanya beropini, kita mencari kejelasan dan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke, untuk semua saudaraku semuanya, hati-hati ketika bermedia sosial karena media sosial ini sangat dahsyat sekali. Jangan mudah Lebih tergiring oleh opini. Nanti pada akhirnya kita pokoknya ini sebagai masyarakat harus benar-benar pemilih lah. Iya, terima Ketika kasih. menonton harus benar-benar cerdas gitu. Jangan sampai hanya karena opini nanti akhirnya pikirannya jadi nggak baik. Untuk pelajaran buat diri Ya. sendiri agar lebih baik. Mohon diulang lagi sekali lagi intinya. Intinya siap. Terima kasih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, kita harus pintar di dalam bermedia sosial, harus cerdas, jangan sampai mudah tergiring opini Ya, atau terprovokasi. perkataan-perkataan yang tidak baik. Iya, Kita benar. sebagai warga Indonesia harus benar-benar cerdas dan pintar Nah. ketika bermedia sosial. Benar. Jangan Terima sampai kasih. menghakimi sesuatu tanpa kita Ada di pengadilan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sukses semuanya untuk YouTuber Indonesia. Siap. Semangat YouTuber Indonesia maju. Amin. YouTuber Indonesia maju. Amin. Maju tanpa menjatuhkan, Benar. berdiri tanpa menjatuhkan, kelihatan bagus tanpa menjelekkan. Amin. Semangat. Memanjat tanpa menginjak yang Siap, lain. siap maju tanpa menjatuhkan, berdiri tanpa menjatuhkan, baik tanpa harus menjelekkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para YouTuber pada kumpul semuanya. Apa yang katakan? Nah, untuk sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dan yang selalu mendapat keberkahan, semangat dan selalu berpikir positif. Ya. Dan ini dari kemarin nih ada yang kena prank sama saya. Ngapunten guys, intinya seperti itu ya untuk sahabat. Siap, ini channel apa? Anggaran official. Siap, anggaran official. Ini di subrek juga ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Banyak YouTuber ini datang ya. Oke, anggaran official. Jangan lupa di subscribe. Siap. Terima kasih. Dari channel Ini Rudy jenengan LNG. kemarin apa kemarin pegang channel siapa? Yang biasanya di Gunung Semeru ketemu dengan anak Jangan dipublik. Siap. Semeru dan para Kena prank ya.
Oke ya, untuk sahabat-sahabat semuanya. Intinya di sini saya tetap terus mengingatkan untuk sahabat-sahabat kalian, sesakti apapun kalian dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya kalian itu seperti sampah. Perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak lagi untuk membaca sholawat. Sholawat itu tidak sering salah, itu orang yang nggak pernah membaca sholawat. Saya mohon maaf undur diri dulu, mohon maaf kalau komennya belum terbacakan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.